akan membaik kembali dalam kondisi krisis sekarang ini. Ada perebutan mineral jarang, ya. Kemudian kita memiliki satu gangguan supply chain, ya. Ya, kita harus tahu persis bagaimana sekarang ini geopolitik dunia ini membangun hal-hal seperti ini. Kemudian kita harus juga memiliki senjata diplomasi dari energi yang kita miliki, energi dan mineral, ya. Kita negara yang kaya raya, tapi kalau kita tidak mampu menggunakan energi dan mineral yang sangat mahal ini, ya, nikmat Allah yang sangat luar biasa itu di Nusantara ini, kita tidak mampu membangunnya menjadi senjata diplomasi yang efektif, sehingga tidak mampu kita menghilangkan gangguan supply chain di dunia ini, dan kita tergantung dengan negara-negara yang disebut adidaya, ya, membangun transisi sendiri, ya. Kita tidak memahami, kita menjadi konsumen, semuanya konsumtif akhirnya, dan itu semua harus membayar dan tidak bisa mengelak. Itulah resource nasionalisme yang harus kita bangun agar TKDN kita tinggi. Allah menyatakan di surat Al-A'raf 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Janganlah kamu berbuat kerusakan bumi setelah diatur dengan baik. Ayo diatur terus dengan baik dan terus taati, dan terus kita gunakan ESG dengan konsisten. Dan kita harus senantiasa berdoa pada Allah yang memiliki langit dan bumi ini. Bumi ini bukan milikmu manusia, ini milik Allah semata. Makanya berdoalah, senantiasa berdoa dengan rasa takut dan penuh harap agar kita tidak membuat kesalahan, kebodohan dalam menata dunia ini secara baik, ya. Sungguhnya rahmat Allah itu selalu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik, ya. Minal muhsinin, kalau kita termasuk muhsinin, kita harus mengevaluasi diri kita sendiri. Kemudian kemudian kita menuju satu adaptasi, yaitu kita harus mampu menuju kedaulatan energi Indonesia. Pertama, kita mengurangi, kalau bisa menghentikan impor solar yang Sintan number 48 atau ini. Bagaimana kita menyiapkan ini semuanya, ya, Sintan number 51, fakturnya, bahkan kita miliki semuanya sebenarnya. Refiner kita harus kita perbaiki lagi, di-upgrade lagi supaya kita bisa menyiapkan Euro, ya, Euro fuel, ya, yang sudah Euro 5, ya, sangat baik dengan lingkungan. Dengan itu kita harus juga memastikan peningkatan cadangan energi nasional, terutama yang non fosil. Yang fosil harus kita perbaiki menjadi olahan tidak membahayakan lingkungan. Kita sudah mempunyai teknologi untuk mengolah, apakah dengan metode plasma, microwave plasma teknologi, atau apapun yang mengurangi risiko-risiko lingkungan. Karena itu swasembada energi kita arahkan ke hal-hal yang terkait, misalnya saja pembangunan listrik, ya, hijau, ya, di ventilator untuk menggantikan LPG yang banyak emisinya, serta terus-menerus EBT kita suguhan tata kelolanya, material teknologinya. Kemarin kita tahu di musibah di Cirata, ya, konstruksi dari solar panel itu ternyata korupsi, dan kita tidak memahami bagaimana korupsi terjadi pada saat kita buat konstruksi panel surya di Cirata. Ini kekurangan kita. Teknologi tidak asal diinstal saja, tapi harus dipelihara dengan seksama. Allah menyatakan dalam Yunus ayat 5, "Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab." Kita sudah diberikan kelimpahan asy-syamsa diya'an wal qamara.
energi dari matahari dan mungkin bulan juga, tapi matahari kebutuhannya ya, itu cahayanya bisa kita kelola dengan baik, dan kita termasuk negara tropis yang bisa mengelola dengan baik. Dan dengan teknologi yang terus maju, ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Allah sudah menyiapkan semua itu untuk kita, kalau kita pakai untuk energi baru terbarukan itu bisa dipelajari, bisa dibangun, bisa diwujudkan. Yufasilul ayat liqaumin ya'lamun, agar kita menjadi orang-orang yang berilmu, ya, mengetahui bagaimana mengelola energi itu dengan baik. Ini kita potensi yang luar biasa dari fosil fuel saja, ya. Cekuan-cekuan kita ini belum dieksplorasi, eksploitasi secara baik, sehingga negara Indonesia ini kaya raya, sangat kaya raya. Tapi kalau kita lihat dari nikmat kita ini, dari 97 kita itu berfoya-foya menggunakan energi fosil sampai 2006-2007 kita sudah mengalami satu negara exporting countries, petrodolar. Kita pernah jadi negara petrodolar. Per day kita sudah 1.600.000 barel per day, ya. Jadi luar biasa. Tapi apakah kita menggunakannya untuk kemakmuran yang akan datang bagi anak cucu atau para pemuda-pemuda yang disebut bonus demografi? Ternyata tidak. Turun terus sampai saat ini sudah 600 barel per day. Ini adalah kekurangan kita. Kita harus sadari, ya. Kita tidak seperti itu seharusnya. Kita harus berjuang, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kita harus bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk menghasilkan energi bersih, dan energi dari fosil juga kita buat menjadi energi hijau. Ini bukan transformasi energi, tapi tidak memiliki prinsip-prinsip yang benar. Kita melihat ini bagaimana target kita selalu di bawah, realisasi selalu di bawah target di kita. Jadi karena itu sebelum ini kita menutup bahwa kita harus membangun sendiri. Para nabi dahulu tugasnya ini semua membangun SDG 1 sampai 17, dan para nabi Allah itu dipanggil Allah untuk berjuang sendirian. Musa sudah disiapkan dari lahir, dari zaman bayi dia sudah disiapkan untuk menghadapi Fir'aun, dan dia dibimbing oleh Allah untuk bisa mengatasi kesombongan Fir'aun. Dan kemudian Musa membangun ini, ya, membangun kesejahteraan dunia waktu itu di Israel, ya, atau daerah-daerah Jazirah Arab. Juga seterusnya yang lain, nabi-nabi yang lain itu tugasnya seperti itu. Nabi Nuh, ya, nabi yang diberikan ilmu dan teknologi untuk membangun kapal menyelamatkan manusia, ya, dan umat yang pada waktu itu bermaksiat pada Allah semuanya, dan seterusnya. Nabi Lut juga, ya. Kalau kita melihat dengan bersama bagaimana kita harus membangun satu sosial dan economic development, ya, di dalam takatur kita ini harus memiliki satu pijakan yang benar, ya, bahwa kita itu harus membangun dan bertanggung jawab dengan apa yang kita miliki. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Jadi pertanyaan di kubur kelak itu bukan siapa nabimu, apa kitabmu, bukan sederhana itu. Bagi kita yang berilmu akan ditanya sampai sejauh kita itu memiliki warisan para nabi, yaitu al-ulama warasatul anbiya. Apakah kamu sudah membangun social and economic development yang benar? Apakah kamu juga membangun sustainable resources yang kamu pakai dengan bermartabat, dengan adil, dengan transparan, dan seterusnya? Ini kita harus bertanggung jawab semuanya, sehingga kita menyiapkan basic human needs ini dengan sebaik-baiknya. Tidak lagi ada kemiskinan, kelaparan tidak ada lagi. Itu semua luar biasa, bahwa Al-Quran isinya adalah membangun 1 sampai 17 ini, sehingga kita semua menjadi umat yang akan dipilih Allah sebagai umat yang amanah seperti itu, ya. Amanah menjadi khairul ummah. Umat Islam ini menjadi khairul ummah ukhrijat linnas, untuk
dilahirkan di tengah-tengah manusia tersebut. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Dr. Sugeng Riono atas pemaparannya, dan ini sebenarnya luar biasa sekali ya. Tadi sudah dipaparkan betapa Indonesia kaya akan resources atau sumber daya alam. Tentu saja tadi pemanfaatan energinya sudah memang diberdayakan untuk mencapai kemandirian, ketahanan energi, dan juga pada akhirnya adalah swasembada energi. Akan tetapi apakah itu memang sudah dimaksimalkan? Tentu saja, atau kemanfaatannya sudah dapat dirasakan oleh masyarakat banyak secara luas. Nah, ini tentu menjadi PR kita berikutnya. Selanjutnya kita akan hadirkan pembicara kedua, yaitu Pak Joko Istianto SPDMT. Kepada Pak Joko dipersilakan waktu 20 menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu yang saya hormati, ada ini Mbak Dr. Nuraida selaku moderator, dan yang saya hormati dari pembicara atau narasumber sebelumnya tadi adalah Pak Dr. Sugeng Riono. Kemudian yang saya hormati senior kami Prof. Muhammad Irzin, dan juga mungkin ada juga Pak Dr. Iwan Setiawan sebagai host. Yang pertama dan utama, tidak lupa marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan juga hidayahnya pada pagi hari ini. Kita semua bisa bersilaturahmi, bisa bersama-sama bertolabul ilmi untuk membawa kebangkitan nasional ini menjadi satu kebangkitan energi bangsa dan juga membawa ke ketahanan nasional. Bapak Ibu, para senior dan juga hadirin yang hadir pada Zoom meeting pada pagi hari ini, mohon izin barangkali saya bisa nge-share screen. Bisa nggih, Ibu Nuraida? Oke, monggo Pak. Ini saya sampaikan ke Pak Samsudin, tapi karena saya menggunakan handphone, barangkali lebih mudahnya dari Pak Syam ya. Mungkin kalau bisa dibantu Pak Samsudin. Tapi kalau enggak ya ini coba saya pakai share screen-nya dari sini. Apakah bisa kelihatan Ibu share screen saya? Belum ya? Belum Mas. Belum. Oke. Share screen saya biar lebih mudah. Oke, baik, sambil berproses, mohon bisa dibantu Pak Syamsuddin atau yang sudah saya screen, yang saya kirim ke Bapak. Ya Pak, ya. Kalau misalnya belum ya, sambil menantikan untuk share screen-nya dari Pak Syam, saya ingin menyampaikan bahwa untuk kebangkitan nasional yang mana
merupakan satu tonggak sejarah dari bangsa Indonesia. Di dalamnya yang mana terdiri dari banyak tokoh, Bapak Dr. Wahidin Sudirohusodo, kemudian Dr. Sutomo, ini memiliki satu tekad untuk bersama-sama membawa satu nama. Waktu itu kalau kita menilik ke sejarah adalah nama Indonesia, di mana tahun 1908 itu, kalau kita mundur ke sejarah, ini peristiwanya terjadi sebelum Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda terjadi tahun 1928, kebangkitan nasional ini jadi pada tahun 1908, jadi 20 tahun sebelum Sumpah Pemuda. Dan kebangkitan nasional yang sebentar lagi juga akan kita peringati, karena ini sudah mendekati tanggal 20 Mei ya. Ini merupakan satu momentum yang bagus, yang baik untuk bersama-sama kita coba mereview kembali apakah kebangkitan nasional yang sudah digaungkan oleh para pendiri bangsa kita ini sudah bisa terrealisasi pada hari ini. Para hadirin dan juga Bapak Ibu semua yang terhormat, kalau kita mengetahui bahwa proses dari bangsa Indonesia untuk menuju kemandirian, ini salah satunya adalah dengan kemandirian di dalam bidang energi. Screen-nya sudah bisa Pak Syam? Belum ya? Oke. Proses downloadnya lama. Oh, masih download. Ya. Oke, baik. Ya, sambil biar. Jadi dalam menuju proses kebangkitan nasional dan menuju kebangkitan energi dan ketahanan energi nasional, bangsa Indonesia ini memiliki berbagai tantangan. Kalau tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Sugeng bahwa menuju proses ketahanan energi ini banyak hal yang harus dilakukan oleh bangsa ini. Kalau boleh saya menyimpulkan bahwa kebijakan energi di Indonesia saat ini bertema kepada 3 hal, yaitu diversifikasi energi, kemudian ekstensifikasi energi, dan konservasi energi. Dan mengenai diversifikasi energi, di mana energi yang ada saat ini itu baurannya semakin diperluas. Yang dulu kita tergantung kepada sektor minyak, di mana sektor hidrokarbon atau minyak ini menjadi tumpuan utama. Namun mulai beberapa awal tahun pembangunan setelah reformasi 98 itu juga diperbanyak dengan diversifikasi energi di dalam bidang energi solar cell atau energi matahari, energi tenaga angin, tenaga bayu, dan juga energi alternatif lainnya. Namun juga yang menjadi hal penting bahwa yang belum dioptimalkan oleh pemerintah saat ini adalah di sektor
intensifikasi energi. Jadi intensifikasi energi di sini yang dimaksud adalah bagaimana membuat konservasi energi. Bagaimana energi yang ada dengan segala potensinya itu diefisienkan, dilakukan langkah-langkah penghematan, dilakukan langkah-langkah untuk menginovasi supaya penggunaan energinya ini menjadi lebih efisien. Saat ini sentral atau tema dari pemerintah barangkali lebih berfokus kepada bagaimana menyiapkan cadangan energi yang kuat. Hal ini dilakukan dengan memperbanyak impor, kemudian menyiapkan istilahnya cadangan energi yang sebelumnya mungkin hanya bertahan selama 21 hari, itu ingin diperpanjang bisa menjadi berbulan-bulan. Dan ini juga merupakan salah satu upaya untuk ketahanan energi. Namun juga perlu ditingkatkan dari penggunaan energinya ini juga supaya lebih efisien. Oh ya, sudah kelihatan. Terima kasih Pak Samsudin. Jadi energi yang dikonservasi ini menjadi hal yang penting. Dan mohon maaf sebelumnya mungkin Bapak Ibu supaya bisa bertaruh bersilaturahmi kita lebih lengkap, mungkin di dalam slide ditampilkan bahwa saya dalam hal ini diamanai beberapa hal, yaitu pada waktu zaman dulu mahasiswa ada beberapa kejuaraan lomba di tingkat nasional yang kami semua alhamdulillah diberi amanah, yaitu juara lomba karya tulis ilmiah hemat energi, kemudian juara pertemuan mahasiswa teknik mesin se-Indonesia tahun 98, kemudian juara pemuda pelopor nasional 2007 di bidang teknologi tepat guna. Next. Dan beberapa torehan dari prestasi itu memberikan satu semangat bagi kami untuk mengembangkan teknologi-teknologi karya anak bangsa. Kebetulan saya juga mengajar di Politeknik di Klaten dan juga mengembangkan karya dari Pemuda Pelopor Nasional 2007 di bidang teknologi tepat guna itu untuk menjadi salah satu alternatif solusi untuk konservasi energi, untuk bagaimana bangsa Indonesia bisa lebih efisien dalam penggunaan energinya. Next. Dan itu tentu kami juga diapresiasi juga oleh kalangan swasta, juga beberapa founder Rekor Indonesia, yaitu Rekor Irit Muri, Museum Rekor Indonesia itu tahun 2011, dan sebagai penemu alat pengefisien bahan bakar tanpa merusak mesin. Next. Dan kebetulan diamanai juga menjadi nahkoda pemuda andalan Nusantara Pandu. Itu program setelah pemuda pelopor, jadi ada para pemuda-pemuda pelopor itu dikumpulkan dalam pemuda andalan Nusantara atau Pandu oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kemudian juga beberapa kegiatan di surat kabar, KR dan lain sebagainya. Next. Okay. Kemudian di banyak media. Next terus Pak. Yang belakang. Kemudian juga dialog di televisi, talkshow di televisi Kompas, RBTV. Next. Nah, dan kami juga memiliki perusahaan yaitu CV Science Indonesia, dan kebetulan juga terus belajar dan juga berbagi ilmu di Politeknik Manufaktur CPR Klaten. Nah ini kami tadi seperti yang kami aturkan di depan tadi, bahwa upaya untuk mengkonservasi energi
di mana energi ini kan sudah pasti kalau kita gunakan pasti akan habis lama-lama. Nah, kami memperkenalkan satu teknologi yang namanya VMAX. Ini terdiri dari FEMAX, di mana kami bergerak dalam bidang fuel, yang bahan bakar, berbahan bakar fosil dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi energi listrik atau elektrik, kami mengembangkan juga metode untuk mengefisienkan listrik di rumah maupun di industri. Kemudian juga kebetulan kami di Politeknik itu mengembangkan juga metal logam, karena di Ceper itu adalah sentra pengecoran logam di Indonesia, maka juga metal. Kemudian air ini adalah udara yang bersih, itu juga merupakan satu hal yang sangat berkorelasi dengan penggunaan energi dan juga untuk kesehatan. Dan juga VMAX itu salah satunya adalah mengembangkan hal-hal yang belum pernah ada, atau X faktor. X itu sesuatu yang sedang dicari, dan itu merupakan satu bidang yang kami geluti bersama teman-teman di Pusat Informasi Teknologi Hemat Energi. Next. Nah, hemat energi ini dalam Islam barangkali kalau kita menukil surat Al-Isra ayat 27, bahwa di situ disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innal mubadzirina kanu ikhwanas sayatin. Di sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi inna kanu, bahwa sesungguhnya ikhwanas innal mubadzirina, ya, innal mubadzirina, bahwa pemboros-pemboros itu, mubazir itu adalah setan itu identik dengan sesuatu yang buruk, yang tidak baik. Maka tentunya selalu menjadi saudaranya orang yang baik dari lain agama. Kalau perintah untuk tidak berboros-boros ini Al-Quran juga sudah memerintahkan, sehingga kami sebagai konservatorium itu ingin salah satunya mengamalkan ini, mengajak orang untuk irit, mengajak orang untuk berhemat. Ini harus kita niatkan dalam hati kita juga sebagai salah satu upaya untuk mengamalkan surat Al-Isra ayat 27. Next, Mas. Dan kami selain juga membuat satu kegiatan-kegiatan untuk mengajak orang berhemat melalui beberapa teknik, juga memberikan sebuah solusi kepada masyarakat dengan mengembangkan teknologi secara online, juga mengembangkan teknologi-teknologi yang bisa membantu kalangan masyarakat untuk bisa berhemat. Salah satu program kita juga adalah memberikan penghematan untuk energi listrik di masjid-masjid dan di musola-musola di kampung-kampung yang memiliki keterbatasan dalam pembayaran rekening listrik. Maka teman-teman di VMAX ini membantu masjid-masjid untuk bagaimana bisa berhemat, membantu pantai asuhan, membantu panti jompo yang tidak mampu atau minimal mengurangi beban mereka dalam pembayaran rekening listrik. Next. Nah, dan juga membantu dalam hal pengembangan mobil atau kendaraannya supaya lebih efisien, lebih hemat. Karena teknologi yang dikembangkan oleh VMAX ini adalah teknologi juga yang berdasarkan pada satu ayat, yaitu dalam surat Al-Hadid ayat 25, di mana Al-Hadid itu diartikan adalah sebagai besi, dan di dalam besi itu digunakan atau diturunkan oleh Allah. Jadi laqad arsalna rasulana, jadi
Kalau sesuatu yang arsal, nah jadi sesuatu yang turun dari langit, bahwa besi atau logam atau metal seperti yang kami geluti setiap hari di Politeknik Manufaktur Ceper itu bergerak dalam bidang logam, istilah besi. Maka mengerjakan besi ini juga salah satu juga merupakan panggilan dari agama, yaitu juga di dalam surat Al-Hadid ayat 25. Next. Nah, besi yang dimaksud dalam hal penghematan ini besi apa? Ini menurut riset kami dan juga kajian secara ilahiyah, kajian di dalam Al-Quran itu tadi, bahwa di dalam surat Al-Hadid ayat 25 itu disebutkan bahwa sesungguhnya, yang artinya ya surat Al-Hadid tadi, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan juga telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan, dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak melihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan lagi Maha Perkasa. Jadi terinspirasi dari surat Al-Hadid ini, Bapak Ibu, yang mana pengertian besi di sini ini bukan hanya sekedar besi yang digunakan untuk membuat pedang, besi yang digunakan untuk membuat alat-alat perang, atau besi yang digunakan dalam hal ini besi perhiasan. Karena dalam terminologi Al-Quran, logam dan besi ini hampir-hampir sama diartikannya, sehingga logam atau besi yang dipakai untuk peperangan, dipakai untuk membuat perhiasan, ini juga termasuk di dalamnya, namun ada makna yang tersirat di dalamnya, bahwa besi yang dimaksud dalam hal ini adalah besi magnet. Kenapa besi magnet? Karena kita kadang-kadang tidak menyadari bahwa energi yang kita gunakan setiap hari ini, energi listrik pada khususnya, ini sebenarnya adalah merupakan inti daripada magnet. Kenapa magnet? Karena kalau Bapak Ibu perhatikan, listrik PLN yang ada di Indonesia pada khususnya ya, itu rata-rata semuanya adalah terdiri dari generator pembangkit. Dan generator itu kalau kita bongkar, nyawanya atau ruhnya itu adalah magnet, di mana magnet bergerak, berputar, kemudian di dalamnya ada kumparan, dan pergerakan dari magnet itulah yang membawa elektron sehingga menjadikan listrik. Jadi magnet ini merupakan sumber energi terbesar di dunia setelah matahari. Kami bisa menyampaikan seperti itu karena apa? Karena pembangkit listrik sekelas pembangkit nuklir sekalipun, pembangkit listrik tenaga atom, itu kalau kita bongkar, kita kulik ke dalam, nyawanya, ruhnya ini ya sebenarnya magnet saja. Cuman bahan bakarnya nuklir gitu ya. Kemudian kalau ya pembangkit listrik tenaga diesel ya sama. Intinya magnet diputar, yang untuk memutar adalah diesel gitu. Pembangkit listrik tenaga air apalagi, itu intinya adalah air, energi potensialnya memutar dari dinamo atau generator yang ada di ujung sungai, artinya ada di hulu sungai, dan itu intinya adalah magnet. Nah, yang menjadi satu problem Bapak Ibu, sampai dengan hari ini Indonesia ini jarang, atau saya sebut tidak ada industri yang menghasilkan magnet.
industri yang mampu untuk menghasilkan source energi terbesar di dunia setelah matahari, saya sampaikan. Padahal kalau kita kulik sebenarnya al-hadid khususnya besi magnet ini bahan bakunya di Indonesia sangat melimpah juga. Dari magnet yang biasa, maksudnya magnet ferit, sampai ke magnet neodymium, magnet yang memiliki daya induksi sangat besar. Itu source-nya semuanya sebenarnya ada di Indonesia. Dan dari ITS itu ada yang melakukan riset tapi belum sampai ke riset yang benar-benar mampu produksi atau mampu menghasilkan sumber-sumber energi dari magnetik tadi. Sekarang ini yang ada, kalau kami sudah melakukan satu riset dan mendatangi pabrik itu adanya di Cilegon. Nah, itu miliknya dari Jepang, dari grupnya Hitachi. Dan itu pasarannya adalah untuk ekspor, artinya mereka untuk source dari kebutuhan magnet negaranya sendiri dan juga order-order internasional. Ya, next. Kemudian pentingnya magnet inilah yang menjadikan kita juga mengembangkan suatu teknologi tentang penghematan bahan bakar untuk mobil, untuk motor, genset, untuk kapal, bahkan untuk pesawat. Bapak Ibu, salah satu komponen terbesar dalam akomodasi perjalanan satu pesawat itu adalah komponen bahan bakar. Sehingga kami melakukan satu riset di helikopter waktu itu, bahwa helikopter itu ternyata yang membuat helikopter itu berat itu salah satunya harus membawa aftur yang jumlahnya besar, dan itu kalau terlalu banyak juga akan menjadi satu problem tersendiri. Sehingga diciptakanlah penghematan untuk pesawat yang sangat penting. Karena harganya aftur juga sangat tinggi, apalagi di saat terjadi perang seperti saat ini dan juga blokade di Selat Hormuz, ini berpengaruh sekali terhadap ongkos perjalanan. Jadi termasuk saudara kita yang melakukan perjalanan haji saat ini juga mengalami peningkatan dalam hal penggunaan biaya akomodasi. Salah satunya adalah komponen dari bahan bakar. Next. Dan itu menjadi satu hal yang menjadi satu satu pemahaman bersama bahwa selain kita melakukan diversifikasi energi dan ekstensifikasi energi, itu juga sangat diperlukan yang namanya konservasi energi. Salah satunya konservasi itu bagaimana menghemat habit perilaku hemat energi ini di masyarakat. Rata-rata target-target yang dibuat oleh pemerintah itu lebih ke bagaimana menyiapkan cadangan, misalnya cadangan BBM, bagaimana menyiapkan listrik, di mana program 20 megawatt sampai ke 20.000 megawatt, kemudian sampai ke gigawatt itu diprogramkan. Dan itu salah satunya juga untuk bagaimana membuat masyarakat secara tidak sadar menjadi abai terhadap penghematan. Bahkan ada satu pameo di masyarakat kadang-kadang seperti ini. Nah, selama sehingga wacana atau pemikiran tentang konservasi, hemat energi, perilaku hemat itu kadang-kadang jauh dari masyarakat. Dan ini perlu menjadi kesadaran kita bersama bahwa seperti yang kami aturkan di depan tadi, bahwa perilaku boros itu temannya setan. Jadi bahwa inal mubalirina kanu ihwanas sayatin, bahwa berboros-boros itu temannya setan. Apakah kita semua mau menjadi temannya setan? Sehingga upaya mengajak orang untuk konservasi energi, hemat energi ini juga perlu diniatkan dari dalam hati, sehingga menjadi lebih kuat impact-nya, menjadi memiliki satu
energi dalam, gitu, memiliki ruh yang kuat. Itu menurut pendapat kami. Next mungkin Pak. Dan itu merupakan satu upaya-upaya. Dan salah satu upaya kita juga bagaimana membuat konservasi itu lebih baik dengan mesin itu dilakukan perawatan-perawatan. Sehingga ada satu teknologi online, kami membuat satu aplikasi juga, gurahmesin.com, itu untuk membantu masyarakat yang ingin tahu tentang bagaimana membuat mobilnya, mesin-mesin industrinya itu lebih baik, lebih bersih, dan lebih hemat BBM. Next. Kami juga membuat chemical ini sebagai produk Indonesia, ya, untuk bagaimana tadi membuat gurah mesin dan juga campuran untuk bahan bakar supaya memiliki oktan atau memiliki oktan dan juga angka setana untuk kalau solar, kalau bensin oktan yang lebih tinggi dengan yang lebih murah. Karena kalau kita menggunakan yang dilakukan oleh Pertamina itu menggunakan impornya itu menggunakan HOMC. HOMC itu singkatan dari High Octane Mogas Component. Jadi peningkat oktan yang diimpor dari Amerika, harganya yang mahal. Kemudian juga mohon maaf ya, kemarin itu sempat menjadi heboh karena terjadi satu hal yang membuat masyarakat ini menjadi marah barangkali ketika ternyata antara Pertalite dengan Pertamax itu terjadi oplosan. Nah, ini menjadi satu hal kenapa terjadi, karena harga dari aditif yang mahal. Sebenarnya aditif itu bisa dibuat di dalam negeri kalau kita mau, dan itu komponennya atau materialnya ada semuanya. Cuman memang belum ada sampai seperti itu. Seandainya Pertamina memproduksi sendiri, tidak harus impor dari luar, nah ini lebih baik. Next. Dan kita juga perlu sebuah metode untuk bisa diterapkan di semua mobil, termasuk mobil-mobil Eropa, mobil dari Cina, dan juga Jepang tentu, dan lain sebagainya. Next. Ya tadi yang saya ceritakan aditif bahan bakar ya buatan dari anak Indonesia, putra Indonesia. Nah, dan juga ini aplikasi mekanik profesional itu merupakan aplikasi yang memudahkan orang kalau mobilnya mogok di tengah jalan atau mobilnya di satu tempat yang jauh dari bengkel, ini mekanik profesional bisa datang membantu dengan hanya mengeklik aplikasinya. Next. Nah, contoh dengan kerjasama beberapa klub. Ini karena kan kalau orang punya mobil kendaraan pasti ingin bersama-sama, punya komunitas. Nah, kita juga bekerja sama dengan komunitas. Next. Dan beberapa pemakai kita juga cukup banyak. Ini dulu Pak Gubernur Jateng. Next ya, ada banyak juga para tokoh masyarakat juga. Ini dari Komisaris PT Semen Gresik, ini digunakan untuk kapalnya dan juga truk-truk armada pengangkut semen di Gresik, Jawa Timur. Next. Dan juga ini orang Islandia, orang dari negara yang ada di sebelah baratnya Inggris, jadi Iceland, ini datang ke Jogja, datang ke Indonesia untuk menggunakan produk-produk dari Vemat, produk Indonesia. Ini John Gunnarsson, itu orang Islandia, pilot dari Icelandic Air, dan beliaunya jauh-jauh menempuh perjalanan 26 jam dari Islandia ke Jogja, ke Klaten, ya untuk melihat secara langsung tentang produk-produk Vemat. Next. Ya, next itu dari VW, dari para pecinta klub mobil-mobil VW, mobil Jerman. Nah, dan ini juga teknologi kita untuk penghematan listrik. Ini tadi yang saya ceritakan untuk para masjid atau panti jompo atau rumah yatim yang listriknya boros, kita bantu untuk dihematkan. Next. Dan juga mobil listrik. Nah, ini BUMJ membuat VMAX Electrical, lomba mahasiswa mobil listrik. Jadi lomba kompetisi mobil listrik nasional. Next.
Nah ini yang pada waktu orang Islandianya datang ke Jogja, ini saya bawa ke Jogja TV, next. Kemudian juga di beberapa media Antv waktu itu dan juga RBTV dan lain sebagainya, next. Di Jogja, kemudian juga di sponsor di beberapa kegiatan bulu tangkis dan pacuan kuda serta kegiatan olahraga lainnya, kemudian angkringan bisnis, kemudian kita juga mengembangkan kewirausahaan kepada para mahasiswa, para siswa, para guru-guru, dan juga bagaimana mengajak orang untuk smart drive, jadi menyetir dengan hemat. Ini juga banyak yang belum tahu, karena sebenarnya ada tekniknya. Tanpa harus memasang alat, tanpa harus menggunakan bahan bakar yang mahal, itu sebenarnya kita bisa menyetir dengan hemat. Nah, ini ada metodenya. Suatu saat nanti kita bisa berbagi caranya. Next. Okay. Nah, dan juga kita selalu memberikan satu diskon spesial untuk Bapak Ibu yang sedang menikmati ini hari besar kewirausahaan. Bagaimana mengajak orang berinovasi, mengajak para pemuda untuk berinovasi sehingga bisa menjadi produksi. Jadi tidak hanya mandek di pemerintah, bisa menjadi satu program yang direalisasikan. Cukup dari kami, Pak Ibu dan Pak Samsudin. Kalau ini nanti terlalu panjang, bisa sampai 1 jam lebih. Iya. Untuk yang kami sampaikan sampai di situ dulu, nggih. Iya. Siap. Terima kasih Pak Joko Istianto. Ini luar biasa sekali ya inovasi dan gerakannya, dan mudah-mudahan ini juga mendapatkan dukungan dari kebijakan tentu saja, sehingga tentu bisa memberikan kemanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat kita sebenarnya. Tanpa dukungan dari kebijakan pemerintah, tentu karya-karya itu akan berjalan tidak secepat ketika mendapatkan dukungan dari regulasi. Namun demikian, sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang saya juga ingin tanyakan nanti ke Bapak. Ini berkaitan dengan sampai sejauh mana begitu tadi yang sudah dihasilkan itu kemudian bisa terimplementasikan. Tadi mungkin kan sudah ada di beberapa industri dari kebijakan-kebijakan yang energi yang terbarukan gitu. Nah, tentu mungkin ini harus mendapatkan apresiasi begitu ya Pak ya, kaitannya dengan pengembangannya berikutnya gitu. Setelah ditemukan perkembangannya luar biasa, dan sampai sejauh mana begitu bisa diaplikasikan dan memberikan kemanfaatannya. Meskipun tadi sudah dijelaskan luar biasa ada pemanfaatan untuk yatim piatu, bakti jompo dan seterusnya gitu. Selanjutnya kita akan masuk ke pembicara berikutnya, yaitu Pak Profesor Muhammad Sirzin. Kepada Prof dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Yang terhormat Ibu Dr. Nuraida, Ibu Putri, Bapak Dr. Joko Istianto, Bapak Dr. Sugeng Riono, Ustadz Syamsuddin, Ustadz Bambang Haryanto, Ustadz Hamim Darkasi, Ustadz Dr. Iwan, Jumiat rahimahumullah. Saya ingin mengapresiasi lebih dahulu apa yang sudah disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Sugeng Riono dan juga Bapak Dr. Istianto dengan mengutip sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Jamatal insanu in qatama
ilmin yantafa'u aw solihu. Apabila manusia adalah anak manusia maka putuslah amalnya kecuali dari tiga sedekatin jariyah, sedekah yang terus berkelanjutan, ilmin yantafa'u atau ilmu yang dimakan waladin ya kalau ibadah inovasi itu dan pahala orang-orang yang memanfaatkan inovasi itu tanpa mengurangi pahala orang yang memanfaatkannya. Nah, jadi kapitalisasinya ini manfaat yang berlipat ganda. Nah, tekanannya begitu. Jadi ini inspirasi buat kita semua bagaimana kita bisa menyumbangkan ilmu ya teknologi apa saja yang bermanfaat bagi sesama. Itu poin yang pertama, saya benar-benar memperoleh pencerahan. Ya, itu tadi ya. Forum ini juga diharapkan bisa menyebarluaskan ilmunya Bapak Dr. Sugeng Riono dan juga Bapak Dr. Setianto. Yang kedua, saya merujuk pada ayat-ayat Al-Quran yang seharusnya menginspirasi kita untuk berkreasi lah ya, berkreasi, berinovasi lagi gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 21 hingga 22, ya ayyuhannasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Saya maknai ya, sembahlah Tuhanmu itu bagaimana sih menyembah Allah itu? Menyembah Allah itu ya melaksanakan tugas kehilafahan itu. Ya. Apa tugas kehilafahan? Memakmurkan bumi. Nah, gitu ya. Dan memakmurkan bumi itu apa? Ya, salah satunya tadi konservasi ya, menjaga lingkungan, mendayagunakan, ya, termasuk tadi energi, ya, memanfaatkan energi. Tadi saya buka dengan la in syakartum la azidanakum ya, energi yang berkelimpahan ya, dari matahari, dari air, dari angin, ya. supaya ya mengutip dari Bapak Dr. Sugeng Riono tadi, supaya kita tidak termasuk teman-teman setan ya, supaya tidak mubadir. Nah, ini pemubadiran kita luar biasa. Artinya kalau orang itu mubadir berarti kan kurang syukur gitu, kurang syukur. Jadi memanfaatkan segala sesuatu secara ya efisien, efektif kan itu ya. Lalu inspirasi pada ayat 22 dari surat Al-Baqarah ini, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus menyembah Tuhan, harus melaksanakan tugas Allah. Sebagai atap, dan ia menurunkan air dari langit, lalu dia keluarkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk. Ini salah satu faedah air, tapi juga bisa kita kembangkan bahwa tenaga air, apakah itu untuk listrik atau yang lain. Nah, ini kembali lagi adalah soal pemberdayaan sumber daya alam. Lebih luas lagi pada ayat 164 dari surat Al-Baqarah,
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa fama anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bil ardi ba'da mautiha wa basta fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi, silih berganti malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa segala yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah matinya, dan dia sebarkan di bumi segala jenis hewan. Nah, ini ya pengelolaan flora fauna kita. Dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Dari dia tenaga angin, tenaga air, terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan. Dipertegas lagi dengan surat Yunus ayat 101. Kuling guru mada sama ayat segalanya langit dan bumi tidak manfaatan dan dan peringatan Rasulullah yang tidak benar. Ya, saya mengatakan beberapa ayat itu, insya Allah hubungan apa yang sudah disampaikan oleh beliau kepada Rasulullah dan juga kepada Dr. Istianto. Penutupnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada Allah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki capaian hidup di dunia, maka sarananya adalah ilmu. Dan siapa yang ingin menggapai kehidupan akhirat, maka sarananya adalah ilmu. Dan siapa yang ingin menggapai kedua-duanya, capaian, kebahagiaan, kesejahteraan di dunia dan akhirat, syaratnya adalah ilmu. Syaratnya adalah ilmu itu diamalkan, ya, bukan dibandingkan. Saya kira kesimpulan saya dari apa yang saya sampaikan oleh karakter yang sudah Bapak Dr. Sugeng dan Bapak Dr. dan kita untuk inovasi tiada henti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Muhammad Sirjin untuk perspektifnya gitu dari sisi keimanan, tentu saja bahwa kemandirian, inovasi ya, itu juga adalah bagian bagaimana kita memberikan kemanfaatan yang sebaik-baiknya itu adalah yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kita akan memasuki dengan berakhirnya sesi pemaparan dari para narasumber, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Di room chat sudah ada pertanyaan, tapi mungkin yang pertama akan saya berikan kesempatan kepada yang akan bertanya secara langsung dulu, baru kemudian kita akan membacakan yang di room chat. Dipersilakan, ada Pak Zubair. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Zubair. Monggo dipersilakan, singkat, jelas, dan padat. Monggo. Kemudian nanti yang kedua ada Prof. Mir Alam, ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Monggo Pak Zubair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sangat bisa diapresiasi pemaparan dari Dr. Sugeng dan Dr. Joko mengenai soal ketahanan energi dalam rangka kebangkitan nasional baru, energi, inovasi, dan kemandirian bangsa. Langsung aja to the point ya, para ustaz semua. Perkenalkan, saya pensiunan mantan pekerja migas, praktisi tinggal di Jogja. Jadi menurut pemaparan dari Pak Sugeng tadi,
produksi kita sekarang sudah tinggal kurang lebih 600-650 ribu barel per day kalau dihitung ya dengan angka seperti itu. Kebutuhan kita sehari-hari adalah 1.500.000 barel per day. Berarti tekor 900-an ya Pak. Itulah yang kita harus impor dan beli dari luar. Jadi sebetulnya sepertinya kita baik pemerintah, DPR maupun rakyat itu abai sekali selama ini dalam hal perhitungan perkiraan kebutuhan energi untuk bangsa. Pertambahan penduduk mungkin dari 40 tahun lalu bertambah menjadi 100 juta. Padahal tadi sudah dipaparkan produksi minyak kita, produksi minyak dan gas kita itu berkurang dari 1,5 juta barel menjadi 600. Jadi ya kemudian belakangan ini sampai berakhirnya Orde Baru kita punya ketahanan energi masih lumayan. Kita masih menjadi anggota OPEC, Oil Exporter Countries. Di masa Pak SBY yang pertama atau yang kedua mungkin, itu kita sudah keluar dari sana karena kita ternyata sudah pengimpor net. Jadi pembeli. Coba bayangkan Bapak Ibu, kita itu membeli minyak dari Singapura. Singapura itu punya apa sih? Nggak punya sumur-sumur Sumber daya. Nggak ada. Itu lebih kepada taktik pedagang. Mereka punya kilang, mereka beli minyak dari Timur Tengah, dimasak di Singapura, dijual ke Indonesia. Aneh-anehnya juga kadang-kadang ada minyak dari Indonesia dijual ke Singapura, dibeli lagi dalam bentuk minyak jadi. Jadi ada keteledoran sistem yang terjadi di bangsa ini. Satu kata kunci mengenai hal ini, kita tidak memberikan kepercayaan kepada ahlinya. Sampai Menteri Energi Pak Subroto, Profesor Subroto itu masih lumayan ahli lah. Tapi setelah reformasi kita malah lebih banyak orang politik daripada teknokratnya. Ya, mohon maaf ya, walaupun Pak Bahlil juga ini sekarang ini anggota kami, tapi dia tidak terlalu paham juga sih sebetulnya dengan masalah energi. Jadi ya saya ingat mungkin salah atau benar bagaimana detailnya. Nabi SAW mengatakan kalau sesuatu soal diserahkan bukan pada ahlinya, tunggulah kehancuran itu. Saya khawatir kita tidak akan bisa menikmati Indonesia emas di tahun 2045. Mungkin juga karena saya sendiri sudah meninggal. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Prof. Mir Alam dipersilakan. Berikan kita dari Allah. Ya, semuanya bersumber dari satu titik yang disebut sel dan semuanya dihidupkan oleh Tuhan yang sama. Ya, selalu saya kutip itu semua tawa wa nafa'bihi miruhi wajah sama mata syukur. Apa bedanya? Yang membedakan stimulasinya untuk memanfaatkan potensi spiritual, potensi kita. Ini yang keliru, kurang pas di dalam pendidikan. Karena pendidikan dikotomi ya. Nah, kemudian bagaimana membangun percaya diri akan bangsa kita. Nah, disinilah masuk kebijakan, masuk politik. Nah, jangan-jangan orang pura-pura tidak tahu bahwa luar biasa sumber daya kita. Di situ sudah masuk politik pendidikan ekonomi, politik pendidikan, politik ekonomi dan perdagangan. Ya. Nah, di sini tetapi politik ekonomi dan perdagangan bersumber dari apa yang mengisi kesadaran kita sebenarnya. Apa yang mengisi kesadaran kita, tanggung jawab kita kepada Allah nanti. Ini yang kurang muncul di dalam pendidikan.
Nah, sehingga mohon maaf sekali lagi selalu ini saya sampaikan. Nah, tentu yang sangat penting juga tadi dari 3 pemateri semua mengutip referensi dari Al-Quran, baik strategi maupun tadi bagaimana kekuatan bangsa kita dengan tadi mengacu pada ayat ya. Apa yang mestinya dilakukan? Nah, apa yang perlu dilakukan? Merubah cara pandang kita tentang posisi Al-Quran di dalam kehidupan ini. Kita rubah itu bukan hanya Al-Quran itu bukan hanya untuk agama, tetapi dia merupakan referensi utama. Saya katakan bagaimana kita manfaatkan untuk mengkonfirmasi tadi ilmu energi, ilmu cahaya itu kita libatkan supaya nanti ya apa yang kita kaji untuk memanfaatkan energi tetap itu terkonfirmasi dengan rambu-rambu yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, kita tidak kebablasan memanfaatkan sumber daya alam ini karena ada semua ayatnya manfaatkan. Silakan manfaatkan. Jangan merusak kulu washrabu birizqillah tak sokilar di mufsidi. Jangan merusak sesuatu yang aku sudah buat dengan penuh keseimbangan. Nah, tetapi pendidikan itu terdikotomi. Seakan-akan apa yang saya sampaikan ini hanya ranahnya untuk UIN. Nah, ini yang perlu dirubah cara pandang kita. Bagaimana memposisikan tadi. Bagaimana memposisikan kekuatan kearifan lokal kita untuk membangun percaya diri. Jadi saya kira hanya 2 itu. Membangun percaya diri akan potensi diri yang kita miliki. Kemudian membangun percaya diri apakah yang kurang di bangsa kita. Apakah yang kurang di Islam. Apakah yang kurang di Al-Quran. Apa yang kurang yang dipraktikkan oleh Rasulullah. Ini mungkin saya mohon maaf kalau ini yang selalu saya sampaikan karena di sini kegagalannya bangsa kita. Ya. Nah, tadi dominasi politiknya juga yang tidak berlandaskan dengan apa yang mestinya diformulasi dalam politik itu. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Alam. Selanjutnya mungkin saya akan bacakan dulu satu yang dari room chatnya. Ini ada Pak Anding Sukirman. Assalamualaikum. Alhamdulillah dari Pak Ustadz dari Pak Ustadz Dr. Sugeng. Benar Indonesia kaya akan tongkat kayu dapat jadi tanaman, bukan lautan tapi kolam susu, tapi rakyatnya miskin. Sumber pendapatan negara 97% bukan dari pengelolaan sumber daya alam, tadi resources yang melimpah tentu saja sudah digambarkan Pak Dr. Sugeng. Nah, akan tetapi dari pajak rakyat pemerintah juga tidak konsisten, ada banyak ketidakkonsistenan pemerintah. Pertanyaan nomor 1 itu di bidang energi terbarukan sangat besar tapi langkah pemerintah hampir nol. Di bidang pertanian satu sisi mendorong pertanian berkelanjutan tapi yang disubsidi besar-besaran adalah pupuk kimia, insektisida dan lain-lain. Oke, itu ada 3 pertanyaan tapi ini ada satu lagi yang bertanya Raisen Vivo 1901. Mungkin setengah menit saja biar nanti dijawab oleh para narasumber. Monggo Pak siapa? Halo Bapak, Assalamualaikum. Oh, kalau tidak ada, oke kita akan lanjutkan saja. Monggo kepada Pak Dr. Sugeng Riono, dipersilakan. Baik, terima kasih atas masukan dan respon yang positif ya. Alhamdulillah ini gayung bersambut. Yang harus kita cermati adalah kita jangan melarikan diri dari perjuangan untuk ketahanan energi, untuk anak-anak yang hadir setelah kita, mau dinamai JJ atau apa itu hanya nama ya. Tapi kita harus membimbing dengan dekat, dengan sangat tadi ya, kasih sayang. Kita itu ibadur rahman. Jadi jangan sampai kita memberi contoh bukan seperti ibu. Harus kasih sayang dengan para mahasiswa, dengan dibimbing dengan baik. Kita ini hanya lebih dahulu belajar. Jadi apa yang sudah kita miliki, pengetahuan itu disampaikan dengan penuh kasih sayang dan jangan membodohi mereka. Salam itu artinya ya membangun kasih sayang juga ya, tapi dalam arti ilmu ya, supaya kita menyampaikannya dengan betul dan bermanfaat, itu yang penting. Saya rasa mengenai apa yang ada dari kekayaan alam di negeri kita saat ini harus dikelola lagi lebih baik lagi, dan kita masih yakin ya, harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa
kelak generasi berikutnya itu generasi emas. Kalau saat ini kita sadar dengan bagaimana good governance harus kita bangun, kemudian kita juga menerapkan prinsip-prinsip ESG, environment, social dan governance yang tepat, yang baik ya. Di analisis kita sudah punya prodi-prodi yang kita ajarkan untuk itu, tapi diajari analisisnya, metriknya, mengukurnya, diajarkan supaya realistis ya, belajarnya realistis, melihat apa yang ada data lapangan. Dan oleh karena itu dibawa saja ke lapangan, diperlihatkan bagaimana masyarakat kita, petani kita dan seterusnya. Oleh karena itu juga tadi ya, kita harus ke bio yang sifatnya bio itu yang tidak mencemari. Nah, kalau urusan bisnis yang dikuasai oleh para pemilik modal besar untuk mengembangkan marketingnya di bidang produk-produk yang terkait dengan non organik tadi ya, yang chemicals. Nah itu peraturan pemerintah harus ketat bagaimana bahaya-bahaya, toxicity dan sebagainya. Sebetulnya ada yang bahaya yang kita nggak paham, seperti para pengusaha batik Solo yang lama itu nggak paham, mereka meracuni tanahnya. Tapi mereka ini ternyata kemarin banjir Solo baru tahu bahwa para kiai saudagar yang punya industri batik itu mencemari lingkungan, dan kita tidak memberitahukan pada mereka bahwa itu salah ya. Karena mereka akan tradisional. Nah ini juga harus diajarkan kepada para kiai-kiai kita, tidak boleh mencemari lingkungan sambil menjual batik, karena kita melorot dengan bahan-bahan toksik yang kita buang saja ke tanah itu ya. Ini luar biasa, baru sebenarnya saya udah lama itu ya, karena saya juga orang Solo. Mereka itu mengotori Bengawan Solo ya, mencemari Bengawan Solo, tapi tidak ada yang memberitahu bahwa itu pencemaran berat ya. Sehingga pengolahannya di daerah Cepu sana yang untuk pendidikan itu sulit sekali, mahal sekali untuk memurnikan lagi atau menormalkan lagi. Hal inilah harus kita sadari, ke lapangan dibuka ya transparansinya. Ini juga diberi pelajaran mereka yang sudah khatam Al-Quran itu, jangan merasa mereka ulama yang sebenarnya, tapi ulama ya harus dibuka ilmu dan teknologinya, itu harus tahu. Kalau salah juga diberitahu bahwa mereka salah, itu jelas. Itu saya rasa ya, supaya waktunya tidak pendek. Itu saja, mohon direspon. Ya, siap. Terima kasih Pak Dr. Sugeng Riono. Selanjutnya Pak Joko, dipersilakan. Baik Bu, baik, ya. Mohon izin untuk menjawab dari beberapa yang ada di chat, ya, komentar yang ada di chat. Dan mohon izin, saya sudah menge-share untuk materi PPT-nya tadi. Kebetulan tadi ada beberapa yang meminta untuk di-share. Ini sudah saya share di kolom komentar. Kemudian ada beberapa pertanyaan terkait sini. Ada Pak Hari Rusli ya, Pak Hari Rusli. Memang pertanyaan beliau tentang apakah mungkin pembangkit listrik tenaga nuklir itu didirikan di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau penggunaan nuklir sebagai energi itu di beberapa sudah dilaksanakan ya, seperti kalau riset tentang nuklir itu ada di Batan atau di BRIN saat ini namanya ya. Kemudian juga kalau kita mengacu kepada undang-undang itu Undang-Undang nomor 10 tahun 97 ini tentang mengatur ketenaga nukliran. Ini mengatur penggunaan tenaga nuklir untuk pembangkit listrik, untuk industri, untuk kesehatan, untuk pertanian. Dan itu juga adanya Bapeten, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, itu juga ada. Namun yang sudah ada di Indonesia ini seperti reaktor riset ya, reaktor nuklir tapi untuk riset, seperti di Yogyakarta
itu reaktor Kartini, kemudian beberapa program-program radio isotop, kemudian pembangkit listrik mini ini juga memang sudah dibuat. Namun memang tantangannya di Indonesia ini adalah bagaimana mengendalikan kedisiplinan. Jadi karena nuklir ini butuh sumber daya manusia yang disiplin dan juga kestabilan dari alam. Maksudnya alam itu dari faktor-faktor mitigasi bencana itu yang perlu dipersiapkan. Karena memang kalau pembangkit listrik nuklir itu mengalami satu distraction, nah ini juga efeknya juga cukup membahayakan, seperti kasus Chernobyl di Rusia, kemudian Fukushima, itu juga menjadi satu perhatian yang lebih mendalam untuk bagaimana kita mengembangkan. Namun di luar itu sebenarnya teknologi-teknologi yang lebih mudah itu lebih banyak, seperti tadi disampaikan oleh Pak Dr. Sugeng, misalnya tenaga bayu, tenaga angin, itu seperti yang dulu sudah pernah dilakukan di Pantai Pandansimo di Bantul, itu juga kami juga ikut terlibat dalam membuat ini kincir anginnya. Jadi lagi-lagi persoalannya itu di bagaimana Indonesia atau anak-anak Indonesia mampu membuat materialnya sampai membuat rancang bangunnya. Ini yang kadang-kadang ironis, kita punya proyek, punya satu pekerjaan untuk masyarakat, namun pembelian barangnya ini malah justru impor dari luar, dari Cina, dari Korea dan lain sebagainya. Ini yang harus dilakukan mulai saat ini, bagaimana membuat semakin banyak lokal konten yang bisa masuk. Jangan gara-gara iming-iming harganya murah, dan juga saat ini barang-barang itu tersedia dengan sangat mudah di marketplace, baik di marketplace nasional maupun internasional seperti Alibaba dan lain sebagainya. Ini nih yang juga jadi satu persoalan. Kemudian ada juga pertanyaan tentang bagaimana adakah sudah yang dikembangkan untuk masjid yang memiliki istilahnya masjid dengan energi bersih ya. Kami juga sedang mencari model itu. Memang yang saat ini yang kami lakukan treatment itu masjid di daerah Klaten, ini ada yang listriknya itu boros, kemudian airnya ini juga boros. Artinya boros itu penggunaannya supaya wudhu itu juga efisien, maksudnya efisien secara syar'i itu tercapai, tapi airnya juga jangan terlalu banyak terbuang. Karena kalau besok ini ada tantangan musim El Nino, kemarau panjang, ini kita juga harus sudah mengantisipasi sampai saat ini bagaimana menggunakan air secara bijak. Nah, ini juga salah satu komponen energi juga. Sehingga nanti bisa Bapak Ibu barangkali ada yang ingin melanjutkan komunikasi, bisa nanti saya share nomor WA saya. Atau juga ada juga di PPT yang saya bagikan itu ada juga kontak person saya. Demikian Ibu. Siap. Terima kasih Pak Joko. Selanjutnya Pak Prof Muhammad Sirzin, dipersilahkan Prof. Pak Prof Muhammad Sirzin. Halo Prof, masih on? Oke, mungkin karena ini waktu sudah melebihi waktu yang sudah ditentukan, sudah jam 7.10, mungkin saya akan sedikit simpulkan bahwa negara kita akan sangat kaya akan sumber daya atau resources, akan tetapi pemanfaatannya tentu saja mulai dari bagaimana inovasi itu terus digulirkan, terus diciptakan oleh kita sebagai anak-anak bangsa, dimulai dari diri kita, lingkungan kita terkecil, dan pada akhirnya akan bisa memberikan kemanfaatan bagi umat atau bagi masyarakat secara luas. Namun demikian tadi ada beberapa catatan bahwa
ini menjadi salah satu tantangan, meskipun tadi sumber daya atau resursus alamnya kita banyak, akan tetapi pemanfaatannya masih belum dirasakan oleh masyarakat banyak, karena mungkin tuntutan atau dari kebijakan-kebijakan tadi yang sudah tergambar dari pemaparan para narasumber. Dan tentu saja semua kebijakan, semua tuntutan yang terkait dengan hal-hal tadi ini sudah ada landasan atau dasarnya, yaitu ketentuan-ketentuan yang didasarkan pada ketentuan agama tentu saja itu ya. Jadi bagaimanapun juga itu harus ada menjadi guidance bagi kita untuk bisa terus berinovasi, tapi tidak melepaskan juga kaitannya dengan unsur-unsur ibadah kita kepada Allah. Untuk itu dengan berakhirnya sesi ini berarti berakhir pula saya akan menutup acara ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di pembangkit tenaga nuklir dia. Sebagai moderator memohon maaf apabila terjadi banyak kekurangan, dan waktu saya kembalikan ke Mas Iwan. Kepada Mas Iwan dipersilakan, Mas Iwan. Terima kasih Bu Nuraida, jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah. Kita akhiri kuliah subuh pada pagi hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sugeng Riono, Bapak Joko Istianto, kepada Prof yang membersamai kami selalu. Kita akhiri kuliah subuh pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Iwan Setiawan MSI, dosen Universitas Aisyah Yogyakarta. Terima kasih kepada moderator Ibu Dr. Nuraida SIP MSI, dosen Universitas Subang, Ketua Puspaga Kabupaten Subang. Terima kasih kepada narasumber kita yang sudah memberikan ilmunya luar biasa. Semoga menjadi amal jariah selalu dalam kesehatan, kemudahan, kelancaran, kesuksesan, kebahagiaan dunia akhirat. Doa yang sama juga kami haturkan kepada seluruh peserta atau jemaah yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Sugeng Riono MPhil, Dekan Fakultas Teknik Universitas Proklamasi 45, Bapak Joko Istianto, SPD MMMT, dosen Poltek Manufaktur Jeper Klaten, penemu Vemax Energi Saver, kemudian Profesor Dr. Muhammad Izin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga. Dan terima kasih kepada seluruh pengisi acara pada kesempatan hari ini. Tapi saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz-Ustazah yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, jamaah yang sudah hadir, baik itu Prof. Mir Alam, kemudian Bapak Zubair atau Ustaz Zubair, dan juga Ustaz Andang Sugirman, dan Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih kepada seluruh pengisi, ada Kiai Haji Hamim Zarkasi Putra, Ustaz Samsudin, Ustaz Happy, kemudian seluruh jamaah yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Jangan lewatkan untuk menyimak kembali acara Akademi Kuliah Subuh setiap hari Rabu jam 5 sampai jam 7 pagi. Acara ini didukung oleh Universitas Proklamasi 45, STIAN Yogyakarta, PSPIK UNY, Rumah Sambil Quran, Idaman Islami, Universitas Madani, Farmasi STIE Hampara, dan Anda bisa menyimak melalui ITY FM dari. Baik jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah, karena kita sudah tutup, saya ingin berpantun saja ya. Pergi ke taman memetik melati, harumnya semerbak dengan desa. Dan tentunya pada kesempatan hari ini ada satu ya, mentari pagi bersinar terang, burung berkicau di atas taman, membangun bangsa gemilang menuju Indonesia maju dan berketahanan. Energi kuat menjadi pondasi, menggerakkan ekonomi penuh harapan, inovasi tumbuh di setiap generasi, membawa negara menuju kemajuan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.